Menangis Pak Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Inilah perang saudara yang meneteskan air mata. Dalam perang Jamal tak ada pembunuhan, hanya menyayat kaki saja paling boleh, tidak boleh yang lain. Ternyata Ali tahu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini feelingnya orang soleh. Kita sudah diadu domba. Ali Pak yang mengatakan demikian. Kata Ali, kita sudah diadu domba. Dari wafatnya Utsman, kita ngulang saja. Wafatnya Utsman, pasca wafatnya Utsman muncul satu perang disebut dengan perang Jamal. Perang Jamal, di situ dalam perang Jamal itu, boleh Bapak lihat di buku-buku sejarah, dalam perang Jamal tidak boleh ada yang membunuh. Jadi dia ada strateginya. Boleh berperang tapi tak boleh bunuh-bunuhan. Terus kalau tak boleh bunuh-bunuhan gimana jadinya? Jadi kalau yang boleh hanya menyayat, pokok tak boleh mati. Kaki boleh luka. Karena memang perang Jamal itu perang yang sesungguhnya hanya perang saudara, tapi mencari titik kebenaran. Siapa sih sebenarnya pembunuh Utsman? Dia karena tak tahu. Terjadi perang antara Ali, kemudian dengan kabilahnya Aisyah, kemudian dengan kabilahnya Muawiyah, Talha, Zubair ibn Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berada pada posisi Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita cuma mereview sedikit. Selesai perang Jamal, tidak menemukan titik tertentu. Muawiyah, kemudian Muawiyah ini adalah orang yang kalau dibilang keras kepala tak juga, tapi kalau dibilang keras banget ya. Artinya dia tetap, Muawiyah dengan Utsman itu begini modelnya. Jadi hal yang susah untuk dipisahkan. Kedekatan Utsman dengan Muawiyah sangat-sangat dekat, bahkan sebelum mereka masuk Islam. Jadi kedekatan Muawiyah dengan Utsman itu sangat dekat. Bahkan dalam riwayat dikatakan sebagai seorang kerabat. Makanya keluarga Utsman itu tak terima ketika pembunuhan Utsman itu tidak dieksekusi. Ya Ali tidak tahu siapa yang bunuh. Ali harus cari tahu dulu. Dari pihak Ali, kata pihak Ali, kami harus mencari tahu kebenaran. Tidak bisa main potong-potong leher orang aja, tak bisa. Main bunuh orang sembarangan tak bisa. Karena Ali tahu, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Kata Ali, membunuh satu orang sama kayak membunuh yang lain. Faka'annama qatalat nasa jami'an. Kalau kita membunuh manusia satu orang saja, sejauh tidak murtad. Jadi gini Bapak Ibu, para sahabat tuh tahu betul aturan membunuh itu. Apa kata para sahabat? Boleh membunuh manusia kecuali mereka itu murtad. Maksudnya gini, kita boleh membunuh orang itu kalau dia murtad, darahnya halal. Jadi 3 yang boleh kita bunuh. Tapi ingat ya, jangan cari-cari. Nanti Bapak cari pula kan orang-orang yang mau Bapak bunuh. Yang pertama yang boleh dibunuh itu murtad. Boleh kita bunuh. Tapi pokoknya jangan cari-cari. Yang kedua, orang tua yang zina. Bukan orang tua, janda. Banyak orang menjanda tuh, banyak. Yang ketiga, orang yang suka membunuh orang lain, itu boleh juga dibunuh tuh. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa lawannya. Nah 3 ini doang. Nah kalau murtad boleh, murtad boleh dibunuh, boleh bunuhlah, tak ada masalah. Jadi kalau Bapak nanti nampak orang murtad, bunuh aja tak apa-apa. Tapi itu ingat ya, hukum Islam, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Penjara tetap penjara ya. Ingat itu Bapak Ibu. Yang bela diri aja masuk penjara, masa yang tak bela diri? Baik, singkat cerita, perang Jamal tak ada pembunuhan karena cuma pengen cari tahu. Tapi di perang Siffin Bapak Ibu, sebelum tragedi perang Siffin itu sudah panas duluan. Damaskus itu sudah panas. Apa yang terjadi di Damaskus itu? Apa yang terjadi di Syam itu? Itu Muawiyah sudah menyebarkan. Tapi ingat ya,
kita tidak boleh mencela Muawiyah ataupun para sahabat, karena Muawiyah bagian daripada sahabat. Muawiyah dan Abu Sufyan itu termasuk sahabat Nabi yang bisa menaklukkan satu tempat, yang tempat itu dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak bisa mencela, karena kebenarannya tergantung juga. Singkat cerita Bapak Ibu, dalam perang Siffin itu, sebelum terjadi perang Siffin itu sudah panas. Apa kata Ali? Ini Muawiyah ini susah untuk dimintakan pembaiatan, karena tidak mungkin mau berbaiat. Apa kata Muawiyah? Aku sudah katakan aku tidak akan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Dua alasannya. Alasan pertama kenapa Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali, yang pertama adalah karena Ali belum mengeksekusi pembunuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembaiatan Ali terjadi di Madinah. Dan di Madinah itu para sahabat tidak terlalu banyak, karena sebagian lagi ada yang di Mekah, sebagian lagi ada yang di Syam. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini mesti susah, karena Muawiyah tak suka denganku. Ingat ya cerita ini Bapak Ibu baik-baik, nanti akan dibalikkan. Kata Ali, untuk meminta baiat kepada Muawiyah ini susah. Nanti dalam peristiwa Muawiyah juga katakan serupa. Ini Al-Hasan wal Husain ini sangat susah untuk diminta baiat. Tidak mungkin dia mau berbaiat kepadaku. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Ini tragedi perang sebelum perang Karbala. Al-Hasan sebelum terbunuh, sebelum Al-Hasan diracun. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Ali mengatakan demikian, apa kata Ali? Ini Muawiyah susah untuk dimintai untuk pembaiatan susah. Singkat cerita Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib mengutus yang namanya Jabir. Ini bukan Syekh Ali Jabir, bukan Syekh Imam Al-Jabir, bukan. Tapi Jabir diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengantarkan surat pembaiatan kepada Muawiyah. Nah, ini kita agak sedikit coba kita ketika Muslim bin Aqil mengirim surat kepada Al-Husain biar tak datang ke Karbala, dibunuh dulu, surat tak sampai. Ketika Al-Husain mengirim surat ke Muslim bin Aqil, yang mengantarkan surat dibunuh, surat pun tak sampai. Nah, ini sama kondisinya Bapak Ibu. Surat diberikan kepada Jabir. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah meminta kepada Muawiyah untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Jabir, aku sangat dekat dengan Muawiyah. Tenang Amirul Mukminin, nanti aku yang akan datang kepada Muawiyah, karena dia teman dekatku. Insya Allah nanti dia mau berbaiat kepadamu. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Jabir mau mengantarkan surat, apa kata Al-Ashtar? Ada seorang sahabat Nabi bernama Al-Ashtar. Kata Al-Ashtar, jangan Amirul Mukminin, sesungguhnya Jabir itu nanti ngingkar janji dia. Nanti dia, bukan ingkar janji, maaf, nanti dia itu tak bisa kendalikan hawa nafsu. Artinya tak bisa kendalikan hawa nafsu. Kalau Muawiyah tak mau berbaiat, bisa jadi perang, bisa jadi akan terbunuh. Jadi di sini sudah ada permainan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dari jalur inilah kemudian, dari jalur perang Siffin inilah nanti kemudian muncul perang yang disebut dengan perang Nahrawan. Tahu Bapak Ibu perang Nahrawan? Pernah dengar Bapak Ibu? Perang Nahrawan inilah nanti yang terjadi adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij. Pasca perang itu nanti Ali dibunuh. Pasca perang itu Ali, dan pembunuhan Ali tidak jauh sadis lah, tidak jauh kalah sadis dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Kita belum pernah sampai kepada Ali. Baik, singkat cerita, ternyata Muawiyah juga sama. Muawiyah juga ingin mengutus seorang sahabat yang sahabat Nabi juga untuk melakukan pengusutan terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Ditulislah surat di situ Bapak Ibu. Ketika penulisan surat selesai, kemudian diutuslah seorang sahabat. Ketika diutus kepada seorang sahabat untuk menemui Ali bin Abi Thalib,
terjadilah musyawarah antara Jabir dengan utusan Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, Muawiyah tetap mengatakan, mau aku berbaiat kepada Ali dengan dua catatan. Yang pertama, usut tuntas, kemudian bunuh, eksekusi mati. Sadis Pak, zaman dulu bunuh-bunuh aja mainnya pokoknya. Sama kayak zaman Pak Harto, protes tembak. Kan begitu? Zaman Pak Harto protes tembak. Tapi itu zaman Pak Harto. Kemudian yang kedua kata Muawiyah, aku mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib dengan catatan sahabat-sahabat Nabi yang lain tahu bahwa pengangkatan Ali harus dengan jalur musyawarah. Artinya tidak hanya yang di Madinah. Mendengar pernyataan demikian, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini sudah tak aman. Ternyata panasnya makin jadi Pak. Ingat nih perang saudara Pak ya. Ini masih perang saudara. Ali sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi, Aisyah istri Nabi, Tolhah sahabat Nabi, Jabir sahabat Nabi, Zubair sahabat Nabi, Abdullah bin Umar sahabat Nabi, Ibnu Abbas sahabat Nabi, Al-Abbas paman Nabi. Ingat ya, Abbas paman Nabi. Berarti paman daripada Ali bin Abi Thalib. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Yang bermain pada konteks ini banyak yang terikat. Dan ingat Bapak Ibu, sebelum perang itu sudah terjadi negosiasi. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa lagi jalur nego. Muawiyah keras, didukunglah pernyataan daripada Aisyah yang menginginkan Ali untuk terus mengusut siapa pembunuhnya. Singkat cerita Bapak Ibu, muncullah kaum Khawarij yang mengatakan bahwa kalau Ali tak mampu mengusut tuntas, maka dalang daripada pembunuhan Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Muncul Bapak Ibu ya. Sudah ketahuan modelnya Bapak Ibu ya. Hasutannya bukan langsung ke Muawiyah, dia cari kaki tangan daripada Muawiyah. Siapa orang yang terdekat dengan Muawiyah? Dia lakukan penghasutan atau provokasi terhadap orang yang terdekat dengan Muawiyah untuk mengatakan bahwa Ali dalang daripada pembunuhan Utsman bin Affan. Apa alasannya? Satu, Ali sakit hati yang seharusnya Ali menjadi pemimpin setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, yang paling berhak mendapatkan kekhalifahan setelah baginda Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ali adalah jalur yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ini Bapak Ibu, pintarnya cara mereka menghasut. Singkat cerita Bapak Ibu, Ali memberikan jeda waktu yang cukup panjang, sekitar 2 tahun lebih. Pembunuh Utsman itu tidak dieksekusi. Di akhir kepemimpinan, 3 bulan sebelum kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sebelum terjadinya perang, itu kemudian desakan terhadap Ali sudah banyak. Tidak hanya datang dari para Muawiyah saja, dari kabilah Muawiyah, tapi dari sahabat yang lain pun begitu. Apa kata Zubair bin Awam? Betul, udahlah pokoknya sekarang usut siapa. Apa kata mereka? Yang mereka munculkan kemudian dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan begini, ingat wahai para pembunuh, sesungguhnya pembunuh Utsman bin Affan bersembunyi di belakang Ali bin Abi Thalib. Naik hasutan yang kedua. Provokasinya tak lagi pakai suara, provokasinya sudah mulai terang-terangan. Tapi tidak di kabilah Ali, karena Ali ketika itu di Madinah dan ingin hendak pindah ke Kufah. Jadi nanti sejarah pindahnya sistem khalifah dari Madinah pindah ke Kufah. Jadi nanti di sini Bapak Ibu, Ali yang dikhianati oleh penduduk Kufah itu di sini nanti. Pengkhianatan yang dilakukan oleh penduduk Kufah terhadap Ali. Singkat cerita Bapak Ibu, pokoknya singkat cerita aja kita nih. Karena kalau dikaji panjang Pak. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Ali bin Abi Thalib mendengarkan hasutan daripada kelompok sebelah, dalam pikiran Ali cuma satu saja. Bagaimana caranya mendamaikan posisi yang sudah sangat tidak aman. Genting Pak, sangat genting.
Apa kata Ali sangat genting? Kenapa dikatakan sangat genting? Karena kemungkinan besar kata Ali akan terjadi perperangan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini bakal terjadi perang saudara yang paling besar, dengan jumlah kematian yang paling besar. Karbala tak banyak, hanya berapa, paling ratusan. Tapi di perang Siffin yang meninggal itu 70.000. Dalam riwayat yang lain dikatakan 75.000. Dalam riwayat yang lain mengatakan 60.000. Yang paling banyak diambil oleh para ulama 70.000. 45-nya dari kalangan Muawiyah, 25-nya dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain terjadi negosiasi yang kedua. Negosiasi yang kedua kata Ali, apa perlu aku ketemu dengan Muawiyah untuk meminta dia berbaiat? Kata sahabat, jangan. Muawiyah tu orangnya temperamen dan dia keras. Kalau tidak, kata dia, tidak. Betul Pak, Muawiyah tu tak mau pakai nego-nego yang lain. Artinya sebelum itu tuntas, dia tak mau berbaiat kepada Ali. Kenapa kita perlu belajar sejarah ini? Jangan sejarah yang kita tengok yang baiknya saja. Kita tengok celah di mana kasus pembunuhan dari dalam persaudaraan umat Islam itu, yang kemudian akhir-akhir zaman kemudian muncul kembali. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Singkat cerita Bapak Ibu, betul firasat para sahabat bahwa Muawiyah tak mau sama sekali berbaiat kepada Ali. Singkat cerita, diutuslah kembali seorang sahabat Jabir tadi dan seorang sahabat dari Muawiyah untuk kembali. Pahamnya mereka, ketika Ali mengutus para sahabat, satu orang untuk bernego dengan sahabat daripada Muawiyah, apa yang dihasutkan oleh kaum Khawarij? Apa kata kaum Khawarij yang berada di kubu Muawiyah? Lihat, Ali sudah memajukan pasukan untuk berperang. Coba hasutannya Pak. Hai Muawiyah, kabilah Ali sudah mempersiapkan tentara untuk berperang. Padahal sama sekali tidak Pak. Ali itu duduk. Coba hasutan Khawarij. Apa kata hasutan pengikut Ali yang sudah kerjasama dengan Khawarij? Tuh tengok Muawiyah, mereka sudah siap berperang, tentara mereka sudah pada maju, padahal Muawiyah sedang duduk Pak. Coba, karena tidak ada televisi dan tidak ada WhatsApp waktu itu, tidak nampak, dan tak ada CCTV. Apa yang terjadi? Tertipu Pak semuanya Pak. Ali mempersiapkan pasukan, Muawiyah mempersiapkan pasukan. Bertemu Pak di perbatasan Kufah. Bertemu Pak mereka di perbatasan Kufah. Singkat cerita Bapak Ibu, tidak ada nego lagi. Terjadilah perang saudara yang mematikan 70.000. Bayangkan Bapak Ibu, berapa lama terjadi? 3 hari. Perang saudara terjadi 3 hari di bulan Safar. Ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 30. Wallahu alam mana jalur yang paling kuat, tapi bulan Safar semua sepakat. Singkat cerita Bapak Ibu, daerah yang disebut perbatasan Kufah itu disebut dengan daerahnya Siffin. Inilah kenapa perangnya disebut dengan perang Siffin. Karena perang saudara yang banyak mematikan umat Islam, dan sama sekali perang itu tidak menghasilkan apapun. Tidak ada hasil sama sekali. Pada hari ketiga, Muawiyah sudah merasa bahwa diri dia akan kalah. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Strategi Muawiyah pintar Pak. Dibuatlah arbitrase. Diambil tombak, diikatlah Al-Quran di tombak, diangkat ke atas. Perdamaian. Ketika itu yang mengusung juga Aisyah, Talha. Singkat cerita Bapak Ibu, ada yang mengatakan itu awal mulanya kenapa Al-Quran dijadikan sumpah perdamaian. Yang mengatakan Al-Quran menjadi sumpah perdamaian. Yang menjadi masalah kita ada Bapak Ibu, selama 3 hari mereka berperang, tidak ada satupun penyesalan daripada tentara membunuh sesama muslim. Justru yang menangis Bapak Ibu para sahabat Nabi. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, sahabat Nabi dalam perang Siffin itu tidak ada yang berperang, sama satu pun tak ada yang berperang.
Ada yang kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan ada Al-Baihaqi yang ikut berperang. Dalam riwayat yang lain mengatakan ada 5 orang sahabat Nabi. Dalam riwayat, banyak riwayat Pak, kalau ini banyak riwayat. Singkat cerita Bapak Ibu, dari sekian banyak riwayat itu mengatakan kita mengambil jalur tengah. Jalur tengahnya ada 2 yang paling kuat. Ada yang mengikut perang tapi tak banyak daripada sahabat Nabi, termasuk Siti Aisyah, termasuk Talha, Zubair bin Awam, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, yang ketika itu hadir. Mereka hanya mencari cara bagaimana perdamaian bisa nampak ketika itu. Singkat cerita Bapak Ibu, muncullah tongkat Muawiyah sebagai bentuk perdamaian, diikatlah Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, tapi sekarang jangan buat-buat, gila kita Pak. Oh itu kok ngikat Al-Quran, kata dia. Diikatlah Al-Quran oleh Muawiyah, diangkat tombak tersebut, perdamaian. Yang mati dari kalangan Muawiyah 45.000 manusia, Muslim semua, semua Muslim. Dari kalangan Ali 25.000 yang mati, Muslim semua, Muslim semua. Pertanyaannya Bapak Ibu, masuk surga enggak itu? Enggak tahu kan? Sama. Karena kita enggak bisa menjudge siapa yang betul. Menangis Pak Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Inilah perang saudara yang meneteskan air mata. Dalam perang Jamal tak ada pembunuhan, hanya menyayat kaki saja, paling boleh, tidak boleh yang lain. Ternyata Ali tahu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini feelingnya orang soleh. Kita sudah diadu domba. Ali Pak yang mengatakan demikian. Kata Ali, kita sudah diadu domba. Dicarilah Bapak Ibu orang yang mengadu mereka tersebut. Hanya mereka temukan satu titik yang disebut dengan Khawarij. Itu pun mereka tidak tahu siapa orangnya. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika selesai arbitrase, disinilah kemudian Bapak Ibu, kemudian semua perdamaian selesai, berpisahlah mereka. Muawiyah balik ke Syam, kemudian Ali balik ke Kufah. Bapak Ibu ingat, inilah yang disebut dengan pamungkasnya di sini. Apa itu? Ternyata ketika balik ke Kufah, sebagian penduduk Kufah sekitar 200-an yang tak suka dengan Ali keluar dari barisan Ali, yang kelak mereka dinamakan sebagai Khawarij yang sesungguhnya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jalur berpikirnya sudah paham. Yang setia kepada Ali, mereka mengatasnamakan Syi'i. Syi'i, bukan Syiah, tapi Syi'i. Paham sampai sini Bapak? Kelak nanti baru mereka disebut dengan Syiah. Kami orang yang bertanggung jawab terhadap Ali ketika pasca kematian Al-Husain di Karbala. Tak sampai di situ Bapak Ibu, ternyata tak selesai. Tak selesai. Perdamaian sudah, tapi ternyata Muawiyah memasang ancang-ancang untuk mengambil itu Pak. Ingin mengambil kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Tapi ini dari jalur yang lain. Tapi dalam riwayat yang lain, Muawiyah mengatakan cukup perdamaian itu. Datanglah hasutan dari sisi daripada Muawiyah. Apa kata hasutannya? Selama pembunuh Utsman bin Affan tidak ditemukan, jangan bekerja sama dengan Ali. Jadi terjadi 2 kepemimpinan ketika itu. Satu dari sisi Muawiyah, satu dari sisi Ali bin Abi Thalib. Disinilah kemudian Ali berpikir lama bagaimana mencari tahu siapa orangnya. Ditemukan oleh hari Bapak Ibu, perang itu nanti tidak lagi dengan Muawiyah, berpindah perangnya dengan orang yang keluar dari barisan Ali yang disebut dengan Khawarij. Siapa mereka? Mereka yang memberontak kepada Ali, yang mereka tak mau berbaiat sebenarnya kepada Ali, tapi mereka mencari kepentingan dalam sisinya Ali. Mereka keluar dari barisan Ali karena mereka mengatakan bahwa Ali kafir. Kenapa Ali kafir? Karena Ali sudah berbaiat, karena Ali sudah bertahkim kepada Muhammadiyah dengan akal, tidak dengan Al-Quran. Di sini tahkim Pak, ini yang disebut dengan tahkim. Apa kata mereka?
Ali sudah mengambil hukum tidak lagi dengan jalur Al-Quran tapi dengan jalur akal perdamaiannya Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, mereka tak terima, mereka katakan Ali kafir. Nah, kaum Khawarij Bapak Ibu adalah mereka kaum, tapi jangan berpikir sangka yang jelek Bapak Ibu. Ini ada kaitan soalnya. Nanti Bapak Ibu sangka saya pula menjelekkan. Tidak. Kaum Khawarij hanya mengatakan yang betul itu cuma dua. Kalau tidak Al-Quran pasti sunnah. Tapi yang paling kuat yang mereka pegang adalah Al-Quran. Kalau tak sesuai dengan Al-Quran hukumnya kafir. Kalimat inilah kemudian yang muncul belakangan Bapak Ibu 1910-an ke atas muncul kalimat takfiri. Paham Bapak Ibu ya? Ini muncul kalimat takfiri, mengkafir-kafirkan. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata mereka? Semua golongan yang tidak bersama kami, kata kaum Khawarij, kafir. Ini tak ada kaitan dengan LDII. Kalau masuk masjid kemudian dipel, tak ada kaitan. Tapi bagian daripada itu Bapak Ibu, yang dilakukan oleh kaum Khawarij adalah sama. Yang tak sesuai dengan kami kafir. Syahadat Bapak Ibu sama. Salat kita sama. Hanya bedanya satu saja. Mereka mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kita masih, mohon maaf, para sahabat Nabi masih berijtihad. Ingat Bapak Ibu ya, masih berijtihad. Apa kata mereka? Kafir. Siapa orang pertama yang mereka kafirkan? Ali bin Abi Thalib. Siapa orang kedua yang mereka kafirkan? Muawiyah bin Abi Sufyan dan konco-konconya Bapak Ibu. Siapa lagi yang mereka kafirkan? Aisyah. Siapa yang mereka kafirkan? Semua sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Siffin. Semua sahabat Nabi yang tak mendukung mereka, semuanya bagi mereka kafir. Sekarang pertanyaannya, kita bagi mereka apa? Kafir. Bagaimana pandangan mereka tentang kita? Najis. Paham sampai sini Bapak Ibu? Bapak Ibu tuh najis, jangan salah paham. Bukan saya yang bilang, mereka. Sehingga apa? Darah Bapak Ibu halal. Inilah pernyataan yang muncul Bapak Ibu belakangan. Darah siapa yang halal? Darah orang-orang selain dari kami. Masih ingat cerita DII TII Bapak Ibu? Yang paling halal adalah darahnya di luar mereka. Jadi yang di luar kita, di luar DII TII, ini mohon maaf bukan Kartosuwiryo-nya ya Pak Ibu ya, murid daripada Kartosuwiryo yang sudah salah jalan menuntut ilmu, bertemu dengan seorang ulama, dianggap ulama ini bagus, didoktrinlah murid ini, padahal dia murid Kartosuwiryo. Kartosuwiryo pengen daulah Islamiyah saja, tak boleh yang lain. Ternyata bagi muridnya apa? Yang tak sesuai dengan jalur mereka wajib dibunuh. Darahnya halal. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya mengkaitkan, dan itu sudah cicit-cicit daripada Khawarij itu. Paham Bapak Ibu? Nah, ini tidak ada kaitan, terputus di sini Bapak Ibu. Artinya terputus ketika pembunuhan Utsman ada namanya An-Nakhai. Yang kelak An-Nakhai punya cicit, punya cucu. Yang cucunya An-Nakhai nanti ikut berperang di Karbala ketika dia pindah ke Kufah, dan dia ikut membunuh daripada Al-Husain. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik. Perang saudara yang sangat mengerikan. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang munafik? Sahabat Nabi dijamin masuk surga, bisa terpancing oleh propaganda Khawarij. Pertanyaan saya, kita bukan sahabat Nabi, belum tentu masuk surga, sangat mungkin atau tidak kita dipecah belah. Pertanyaan saya adalah, pernahkah kita tahu sejarah ini sebelumnya? Pernahkah kita tahu strategi cara mereka menghasut dan menghancurkan Islam dari jalur yang berbeda? Pernahkah kita berpikir kalau kita saat ini dilakukan hal yang sama, diadu domba untuk mencaci maki satu dan yang lain, sehingga yang terjadi apa? Menjelek-jelekkan satu yang lain. Apa yang terjadi? Setan dan iblis tertawa. Apa kata setan? Itu pengikutku yang baru, kata dia. Paham Bapak Ibu? 70.000. Logika saya berpikir begini Bapak Ibu. Setelah saya baca buku itu, apa kata saya? Ternyata hawa nafsu, satu hawa nafsu mampu mengorbankan 70.000 jiwa. Sekarang pertanyaannya, kalau hawa nafsunya ada 10 kali Pak. Sampai sini paham Bapak Ibu?
Dalam riwayat yang lain mengatakan Muawiyah memang berambisi ingin menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia lihat Ali tak cocok jadi pemimpin, dan Ali sudah tolak. Kata Ali, aku bukan tipe-tipe orang seperti itu. Tapi kata Talha, tidak, engkau cocok. Singkat cerita Bapak Ibu, perang Siffin selesai, Ali tidak lagi dalam keadaan tenang. Terbelah dua, Muawiyah dan Ali. Ali ternyata dihabisi oleh kelompok yang baru yang disebut dengan Khawarij. Lucunya lagi, kelompok Ali yang cinta kepada Ali ternyata mereka bersekongkol dengan Khawarij. Mereka Syiah. Terjadilah perang yang disebut dengan Nahrawan, perang dengan Khawarij, yang pasca itu nanti Ali terbunuh Bapak Ibu. Bagaimana proses Ali terbunuh ketika itu? Ada riwayat banyak, ada yang mengatakan Ali disayat, ada yang mengatakan Ali ketika sholat, tapi ada yang mengatakan ketika Ali ke masjid sudah ditembak pakai panah. Dan Ali sampai ke masjid, panah tidak dicabut, sampai selesai sholat baru dicabut. Dan ingat Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain dikatakan pembunuhan terhadap Ali disandarkan kepada pengikut daripada Muawiyah yang tak terima ketika pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak sampai di situ. Riwayat yang lain mengatakan dendam yang dimiliki oleh keluarga Utsman bin Affan. Tapi ulama mengatakan, saya ikut jalur tengahnya ulama. Apa kata para ulama? Tidak ada saudara, tidak ada daripada keturunan Utsman bin Affan berniat untuk membalas dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Yang harus dipahami. Betul siapa? Siapa mereka yang melakukan pembunuhan? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Ada orang tiba-tiba mati, orang baik dia tiba-tiba mati dia. Yang membunuh tak tahu, yang membunuh kita tak tahu. Tapi pasti ada dalang pembunuhannya kan? Mesti Pak Ibu. Pada masa sahabat terjadi hal yang serupa. Yang membunuh tak tahu, dalangnya pun tak tahu. Jadi sudah pernah terjadi, sudah. Dan lebih canggih mana? Lebih canggih dulu apa sekarang? Kalau sekarang ada digital, lebih canggih dahulu Pak. Sistem dan strategi pembunuhan mereka mantap. Tidak bisa diotak-atik. Siapa yang melakukan? Pemberontak pada masa Utsman bin Affan. Singkat cerita, pemberontak pada masa Utsman bin Affan. Kenapa mereka bunuh Ali bin Abi Thalib? Karena mereka menginginkan tidak adanya perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Ingat Bapak Ibu, mereka tak suka Ali berdamai dengan Muawiyah. Mereka tak suka ada perdamaian di antara para sahabat. Kenapa? Karena pasti mereka akan menjadi orang yang dirugikan ketika perdamaian itu muncul. Singkat cerita, Ali terbunuh. Disinilah kemudian Bapak Ibu, pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, perang saudara terus terjadi sampai nanti pembantaian satu dinasti dengan dinasti yang lain. Dinasti Umayyah dihabisi oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dibantai oleh dinasti yang mereka bangun sendiri, namanya Mongol. Dan juga banyak kerajaan-kerajaan Islam yang menghabisi kerajaan Islam yang lain. Sampailah Bapak Ibu saat ini. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kerajaan-kerajaan Islam muncul, tapi mereka merebut kekuasaan daripada tangan Islam itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, Islam itu sudah dihancurkan, didulu lantakkan oleh orang Islam itu sendiri. Tapi orang Islam yang seperti apa? Betapa bahayanya manusia-manusia munafik. Ada salah seorang profesor bertanya begini kepada saya. Kok bisa pemberontak itu tak ketahuan? Kok bisa Islam pada masa itu disusupi? Intel tak ada. Kalaupun ada Intel tak sebentar sekarang. Sekarang tak ada dulu tak ada GPS Pak. Cara menghasutnya pun bagus. Mouth to mouth, mulut ke mulut. Dan mantapnya lagi, mereka punya duit. Nah, mohon maaf nih, saya tak singgung siapa-siapa. Mereka punya duit.
Jangan salah, pemberontak itu bukan orang miskin, orang kaya. You mau duit, saya kasih, tapi lakukan apa yang kau kata. Mohon maaf Pak, saya tak singgung, tapi begitu keadaannya Pak. Sekarang pasca Islam berjaya, dalam sejarah Islam tak disebutkan keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam dengan model seperti ini Bapak Ibu. Kenapa baru akhir-akhir ini? Karena Islam akhir-akhir ini sudah mulai dipecah, baru kemudian muncul. Baru kita diingatkan, oh iya terlambat Pak. Yang masuk ke dalam diri kita ini bukan lagi manusia, setan dan iblis. Bahkan mungkin jin hantu belaula masuk. Bukan lagi satu. Kita sudah digrogoti dari setiap sisi. Liberalisme, sekulerisme, pluralisme, Syiah, munafik, Yahudi, apalagi Pak, komunis, masuk jadi satu tuh kita di situ Pak. Kita yang di tengah-tengah inilah yang dihabisi. Jumlah mereka kekuatannya kerjasama Pak. Mereka kerjasama menghancurkan kita. Kita yang dihancurkan tak sadar diri. Paham Bapak Ibu? Kita yang dihancurkan tak sadar diri. Kenapa saya katakan kita tak sadar diri? Islam itu berjaya, golden age, masa peradaban Islam. Tapi bagaimana ketika perperangan Islam semuanya umat muslim sama muslim, hanya karena satu hal saja, kedudukan. Jadi jangan salah, kalau sekarang itu Islam menginjak Islam yang lain. Mohon maaf Pak, satu orang pengen naik jadi gubernur, dia bisa mencaci maki gubernur yang lain tuh, calon-calon yang lain. Wajar enggak? Wajar. Manusiawi enggak? Sebenarnya tak manusiawi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Kenapa yang dikejar? Nabi sudah katakan, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, engkau akan berantem sama siapa? Sama keluargamu. Siapa dia? Aisyah. Itu Nabi yang kata dalam hadisnya Hasan. Coba, Nabi sudah sampaikan, prediksi Nabi tidak pernah salah Pak. Ingat, prediksi Nabi tak pernah salah. Karena kalau salah dia tak maksum berarti. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, engkau nanti Ali bin Abi Thalib akan berantem dengan siapa? Engkau enggak akan akur nanti dengan siapa? Dengan Aisyah. Betul Pak. Di perang Jamal, perang Siffin, di situ. Sampai akhir hayat Ali bin Abi Thalib tidak baikan dengan Aisyah. Dalam riwayat yang lain dikatakan sempat baik. Tapi dalam riwayat yang lain katakan tidak sempat baik. Sampai Ali terbunuh Bapak Ibu. Bayangkan ketika Ali terbunuh, hanya sampai di situkah? Tidak Pak, tidak selesai masalahnya Pak. Apa itu? Dihasutlah kelompok Bani Muawiyah atau Bani Umayyah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal yang membunuh Khawarij, bukan kelompok Muawiyah, bukan. Apa kata Al-Hasan? Aku tak mau tertipu. Hasan Pak yang berkata demikian itu Hasan. Apa kata Hasan? Aku tidak mau tertipu. Kenapa? Karena sudah capek, kata Hasan. Aku sudah capek dengan tidak adanya perdamaian antar sesama muslim yang kemudian mematikan sekian ribu manusia yang tak bersalah. Apa kata Hasan? Perdamaian dengan Muawiyah harus terjadi. 7 bulan kepemimpinan Al-Hasan. Itu Al-Hasan Pak yang mengatakan demikian. Yang dimimpikan oleh Nabi 2 cucunya akan mati dengan model yang berbeda. Dan Nabi sudah mimpi, Nabi sudah dikasih tahu, Nabi sudah sampaikan. 2 orang cucu Nabi, Sayyidah Ahlul Jannah, Syabab Ahlul Jannah itu meninggal, bukan dengan keadaan yang baik, tapi memang dibunuh. Itu mimpi Nabi. Maaf, itu pernyataan Nabi. Artinya apa Bapak Ibu? Kata Al-Hasan, aku menginginkan perdamaian. Nabi katakan dalam riwayat yang lain bahwa 2 daripada cucu Nabi itu yang akan memunculkan perdamaian di muka bumi. Betul. 7 bulan lamanya Bapak Ibu perdamaian itu terjadi. Sakit hati kaum Khawarij makin jadi. Dihasutlah kabilah Muawiyah merebut kekuasaan daripada Al-Hasan. Dibuatlah tuduhan-tuduhan. 2 kabilah Pak. Yang satu di Syam, yang satu di Kufah sebelum pindah ke Madinah. Yang di Kufah Al-Hasan, yang di Syam Muawiyah. Masih Muawiyah masih hidup. Apa kata Al-Hasan? Orang Syiah yang dari kalangan Ali bin Abi Thalib masuk kelompok Khawarij kepada barisan Ali tersebut. Ali tak ada.
yang ada Al-Hasan. Yang Al-Hasan oleh para pengikut Ali dikatakan sangat berhak menjadi pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib. Uniknya Bapak Ibu, tidak terdeteksi kaum Khawarij sekitar 100-an orang masuk ke kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib, menghasut orang-orang Syiah, mengatasnamakan pencinta Ali bin Abi Thalib, tak terima atas terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Apa yang mereka katakan kepada Al-Hasan? Kami tak terima Ali dibunuh, pokoknya wajib perang. Itu Pak, permintaan kaum Khawarij yang masuk ke barisan Ali bin Abi Thalib, masuk ke barisan Syiah atau pencinta Ali, yang kemudian menghasut anaknya Al-Hasan untuk berperang. Al-Hasan tak mau. Hasan tak mau. Apa yang terjadi? Mereka racun. Mereka apa Bapak Ibu? Racun. Kira-kira mengerikan atau tidak itu perperangan perebutan kekuasaan Bapak Ibu? Umat muslim bukan? Muslim Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berpikir musuh kita paling berat itu Yahudi, sebenarnya enggak juga. Bapak boykot dah stres dia kan? Bapak cuman boykot produk Israel, mereka dah stres otaknya Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu boykot lagi perbankan, tak ada lagi yang mau ke bank, habis tuh Bapak Ibu. Salah satu cita-cita mereka itu dari sisi perbankan. Itu kalau tak ada yang mau ke bank, selesai itu Bapak Ibu. Tak ada yang mau kerjasama dengan mereka, habis itu Bapak Ibu. Buktinya saja tahun 2009 saya sudah katakan, jangan ada yang Starbucks, tapi semuanya pada masih ke Starbucks gitu. Sekarang pada heboh-heboh mau memberhentikan Starbucks. Sekali diboykot, stres mereka Bapak Ibu. Mudah menghancurkan Yahudi itu mudah, mereka tak banyak Pak. Mereka tak banyak, mudah. Yang paling sulit itu menghancurkan manusia yang berada di sisi kita Pak. Bapak tidak tahu musuh Bapak itu ternyata tetangga Bapak, tidak tahu kan? Kita tidak tahu ternyata musuh kita siapa? Saudara kandung kita sendiri. Bayangkan sama Bapak Ibu, tidak jauh. Dan kita tidak tahu, bisa jadi kita ini musuh bagi orang lain. Itu yang disebut dengan munafik. Jadi ingat Bapak Ibu, sejarah kehancuran umat Islam dari masa baginda Nabi Muhammad SAW sampai runtuhnya Turki Utsmani, satu saja, kemunafikan. Yang sandarannya apa Bapak Ibu? Hawa nafsu terhadap cinta dunia, cinta tahta, cinta dunia, cinta harta. Waktu itu belum ada wanita Pak. Maksudnya wanita belum terlalu dianggun-anggunkan. Kapan dianggun-anggunkan wanita? Ratu Elizabeth. Harus paham tuh Pak. Barulah kemudian permasalahannya wanita. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah mengerti Bapak Ibu, yang harus kita lakukan yang pertama, pelajari betul-betul. Misal nih Bapak Ibu, ada sekelompok orang baru muslim dia, kita tidak tahu. Pelajari dulu Pak, jangan main caci maki saja. Pelajari dulu betul-betul. Jangan main hina, jangan main caci, bisa jadi kita yang salah. Kita caci-caci ternyata kita yang masuk neraka. Kan kita tidak tahu. Satu. Yang kedua, umat Islam kalau berhenti dia menuntut ilmu, bodoh. Umat Islam kalau berhenti dia menuntut ilmu, bodoh. Itu saja Pak. Sekarang pertanyaannya, kita umat Islam mau belajar apa tidak? Jangan salah, orang Israel itu tiap hari kerjanya pegang buku Pak. Dan mereka wajib belajar. Dan wajib mereka membaca. Anak-anak mereka wajib membaca. Kita, itu yang kedua. Makanya kalimatnya sederhana Bapak Ibu. Harus kita belajar, harus, wajib. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memang sudah tandanya akhir zaman. Tapi meskipun tanda akhir zaman, paling tidak kita sebagai seorang muslim yang sesungguhnya, kita tak bisa katakan kita sempurna keimanan, tak bisa. Tapi paling tidak Bapak Ibu, kita menjadi orang yang paling bisa berusaha menjadi manusia yang baik. Bayangkan skalanya tidak usah besar-besar Pak, kecil-kecil saja. Bermanfaat tidak kita bagi orang di samping kita? Bisakah kita menghilangkan sifat munafik dalam diri kita? Bisakah kita menjadi manusia yang betul-betul hakiki muslim? Bisakah kita betul-betul mencintai sesama muslim? Yang kadang-kadang kita cintai hanya orang yang kita senangi. Kalau tidak ya udah, matilah situ. Bisa tidak kita dalam pilkada itu damai gitu? Tidak usah bawa-bawa setelah pilkada selesai. Bisa tidak?
Kalau mau baca buku Umar bin Khattab selesai, kalau tak mau ya selesai, habislah. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Saya berharap yang di sini khususnya yang datang yang sudah mengetahui efek daripada dampak daripada perbuatan kemunafikan terhadap satu kegiatan, dampaknya begitu besar. Kalau kita sudah tahu, seharusnya kita orang yang kemudian muncul dengan gaya yang bisa lebih lembut. Wajar kata Ustaz Adi Hidayat, kok beriman tapi kok kasar, solat tapi kok kasar. Paham Bapak Ibu ya? Maka paling tidak kita belajar sama-sama kembali kepada hal-hal yang sudah diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur para sahabat, para ulama. Insyaallah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.